Itu Ling Hanchen, apa ini? Kejadian apa? Kemarin, dengan suami yang sudah 3 tahun menikah yang belum pernah kulihat, aku tidur dengannya. Nona Shu, tenanglah, dana untuk panti asuhan harus tersedia. Pasti minumannya ada masalah. Pertama kali dengan suami justru dalam situasi seperti ini, dia tidak akan menganggapku tidak menjaga diri, kan? Tadi malam gelap sekali. Kami pasti tidak saling melihat jelas, selagi dia belum bangun, lebih baik cepat kabur. Setelah tidur denganku, kamu mau pergi? Biar saja, mati pun jadi. Mas, Dengar bos Zhao itu. Bahkan dengan cara seperti ini, aku tidak mungkin bekerja sama dengan perusahaan mereka. bos Zhao apa? Bukankah bos Li yang memberiku obat? Tadi malam, aku tidak. Kalau sekarang, kamu bilang tidak sengaja, hei. Uang ini anggap saja sebagai kompensasi tadi malam. Dia tidak mungkin menganggapku sebagai. Kamu salah paham, mas, aku istrimu. Mereka di profesi ini panggil klien mas, itu wajar. Jangan panggil begitu, aku tidak terpengaruh. Dia sepertinya tidak mengenaliku sama sekali. Aku adalah istri yang ditinggalkannya 3 tahun lalu setelah menikah. Aku tahu. Aku akan menceraikannya. Dia akan menceraikanku. Menikah 3 tahun tidak pernah muncul. Bertemu lagi, bahkan tidak mengenaliku. Sekarang mau cerai, sudahlah. Dari awal tidak ada perasaan, untuk apa aku malu sendiri. Direktur Ling, akhirnya ada yang membuatmu tertarik? Ini pertama kalinya dia. Apa dia bukan seorang wanita malam? Qian Ziki, aku kira kau sahabatku. Kau malah memperkenalkanku pada Direktur Li, bajingan itu. Apa kau sudah tahu dari awal? Dia memberiku obat di pesta. Kau sudah menikah 3 tahun. Masih pura-pura jadi gadis suci, katanya suamimu kabur setelah menikah. Kau harus berterima kasih padaku, membuatmu merasakan nikmatnya disayangi. Kau terlalu keterlaluan. Jangan buat aku melihatmu lagi. Kalau tidak, setiap kali ketemu, aku pukul kau. Sumuran, sombong amat, kau sekarang bukan dokter lagi, hanya perawat biasa. Kalau bukan karena dirimu, apa aku bisa dari dokter bedah utama berubah menjadi perawat? Apa salahnya jadi perawat? Perempuan rendah sepertimu pasti paling pandai merawat orang. Kau apaan? Kalau kau berani main tangan lagi, aku akan buat kau bahkan jadi perawat pun tidak bisa. Katanya panti asuhanmu yang bobrok butuh uang, pasti tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, kan? Nyonya. Syumuran, kita ini sahabat, cuma ribut-ribut kecil. Kenapa kau panggil banyak orang? Nyonya, ibu tuan menyuruhku menjemput Nyonya pulang. Untuk membahas perceraian, tuan muda sudah dalam perjalanan pulang. Sumuran, dokter jadi perawat sudah cukup menyedihkan. Uang belum cukup untuk menyelamatkan panti asuhanmu. Sekarang bahkan suamimu tidak menginginkanmu lagi. Lucu sekali. Sungguh tidak masuk akal. 3 tahun menikah tidak bertemu. Kemarin baru berhubungan intim, hari ini akan bercerai. Awalnya memang pernikahan politik, hanya bertemu sekali. Dia meninggalkanku pergi ke luar negeri. Awalnya juga tidak ada perasaan. Keluargaku jatuh miskin. Wajar saja keluarganya ingin cerai. Kenapa selalu teringat dia? Direktur Ling, kenapa muka Anda merah sekali? Apa? Mungkin kepanasan. Kau selidiki latar belakang wanita itu kemarin? Bukankah itu wanita yang menyusahkan yang dikirim oleh Direktur Zhao? Mungkin bukan. Periksa dengan jelas, jangan sampai ada kesalahpahaman, karena aku akan bertanggung jawab padanya. Lalu bagaimana dengan Nyonya? Memang akan segera bercerai. Dan setelah menikah aku tidak pernah menyentuhnya, beri saja kompensasi. Itu mobil tuan muda. Manajer Ling Tuan Ling tiba-tiba ada urusan perusahaan, jadi tidak bisa datang. Maaf, Nyonya.
Tuan Ling bilang kalau ada waktu, dia akan segera mengatur pertemuan dengan Anda. Baik, Kalau begitu, biar saya antar Nyonya pulang. Nyonya ini. Kenapa wajahnya begitu familiar? Wan Er akan segera pulang ke negara. Urusan mencari perawat pribadi untuknya harus secepatnya. Dia masih muda dan ini kehamilan pertamanya, kita harus cari perawat pribadi yang paling profesional. Jaga dia baik-baik. Soal uang, saya yang tanggung, berapapun tidak masalah. Tuan Ling, Anda benar-benar baik pada Nona Wan Er. Lagi pula, saya juga bertanggung jawab atas kehamilannya. Tidak kusangka, Tuan Ling. Kukira Tuan Ling akan bertapa sampai kapan. Tidak kusangka di luar negeri, Wan Er hamil tanpa sepengetahuan. Bukankah kau sudah menikah? Kau selingkuh? Apa yang kau bicarakan? Tidak ada. Baiklah, aku tahu. Kau dan Wan Er adalah teman kecil, katakan sesuatu yang aku belum tahu. Lebih detail. Jangan sembarangan, tidak ada. Semua bilang Tuan Ling pendiam. Tapi tidak ada yang tahu, malam pertama Tuan Ling. Kenapa aku terus memikirkan wanita itu? Siapa dia? Kau merah. Aduh, Tuan Ling, kan malah mengenang? Sepertinya patah kaki dulu masih terlalu ringan. Harusnya mulutmu juga lumpuh. Ngomong-ngomong soal kakiku, sungguh ajaib. Dokter bilang aku harus berbaring setidaknya setengah tahun. Jangan salah, di rumah sakit ada seorang wanita cantik yang merawatku langsung. 3 bulan sembuh. Kau lihat, urusan profesional, harus ditangani oleh profesional. Aku coba bayangkan, teknik wanita itu benar-benar. Sudah, cukup. Patah kaki saja masih main-main. Kurang-kurangilah bergaul dengan wanita-wanita itu, kerjakan hal yang bermanfaat. Maksudmu main-main? Aku malah mau memperkenalkan wanita cantik itu padamu. Bukankah kau sedang membutuhkannya? Kau benar-benar perkenalkan wanita macam ini padaku? Aku tidak butuh. Apa, kau pikir dia wanita cantik? Kau diskriminasi profesi, ya? Biar ku beritahu. Teknik pijatnya benar-benar profesional. Pergi sana. Waktu aku patah tulang dulu, berkat kau yang jadi perawat pribadiku, dan teknik pijat profesionalmu membantu pemulihanku. Kalau tidak, aku masih terbaring di ranjang sakit sekarang. Aku tahu kau butuh uang akhir-akhir ini, makanya ku perkenalkan klien besar padamu. klien besar? Untuk seorang wanita hamil yang merupakan cinta pertama seorang presdir, menemaninya hingga melahirkan. Plus pemulihan pasca melahirkan, total 1 tahun. 3 juta? Dana panti asuhan itu bisa teratasi. Tapi urusan ini harus rendah hati. Lagi pula, wanita hamil yang merupakan cinta pertama itu belum menikah, presdirnya juga belum bercerai. Itu kan selingkuhan? Dibilang cinta pertama, padahal selingkuhan? Istri sah presdir itu sangat sial. Hei, kenapa belum sampai? Hari ini kan acara penyambutanmu, sebentar lagi sampai. Tuan Chu, lama tidak bertemu. Mau minum bersama? Ayo, segera. Oh iya, kusuruh wanita cantik itu menunggumu di pintu. Apapun kebutuhanmu, suruh saja dia. Dia pasti akan membuatmu puas. Oh iya, plat nomornya 88888. Nanti kau tolong jemput, klien besarmu nanti. Oke. Ini mah bukan klien besar, ini dewa rezeki. Aku harus mendapatkan kontrak ini. Katanya acara penyambutan untukku, malah bawa wanita sembarangan. Perempuan yang dicarikan Tuan Chu untukku, itu dia. Ternyata klien yang diperkenalkan oleh Tuan Chu adalah suamiku sendiri. Jadi gosipnya tentang diriku sendiri. Istri sah yang malang itu ternyata adalah diriku sendiri. Pantas saja dia buru-buru minta cerai. Ternyata perut selingkuhannya sudah besar. Ini terlalu keterlaluan. Lagi pula aku masih istri sah. Malah harus melayani selingkuhan melahirkan. Tidak. Uang yang dia berikan terlalu banyak. Tanpa uang ini panti asuhan akan dibongkar. Lagi pula aku dan dia. Tidak ada perasaan, tapi tetap harus terima pekerjaan ini. Senang bertemu denganmu. Saya dikirim oleh Tuan Chu untuk Anda. Dia pasti sudah bilang, kan? Ternyata dia benar-benar PSK, padahal aku masih mengingatnya. Saya tidak perlu cepat pergi. Hei, Direktur Ling, apa Anda tidak puas dengan saya? Sudah kubilang, saya tidak perlu. Kalau begitu, setidaknya Anda jangan. Belum lihat CV saya langsung menolak saya. Bidang kalian ada CV juga?
Tentu saja, ini CV saya. Di sini tercatat pengalaman kerja saya, yaitu beberapa klien yang saya layani sebelumnya. Setiap detail saya catat dengan sangat rinci. Kamu mencatat detail selama proses itu? Memangnya kenapa? Mencatat detail agar bisa melayani lebih baik. Saya sangat teliti setiap detail saya foto, bahkan ada yang saya rekam video. Foto dan video. Kamu tahu itu melanggar hukum? Nggak separah itu kali. Kami semua profesional, pasti nggak akan bocorin informasi klien. Paling-paling cuma berbagi intern aja. Kita rapat bareng, riset bareng kan? Kalian foto dan video klien, terus pulangnya kalian riset bareng, rapat bareng? Tentu dong. Bidang kita ini juga kompetitif banget. Nggak riset yang nggak maju, gimana mau ningkatin kualitas pelayanan? Terus, klien-klien itu mau kalian fotoin? Sebagian besar sih mau. Kan demi ningkatin kualitas pelayanan. Tapi ada juga yang enggak mau, soalnya beberapa penyakit, kalau tersebar jadi memalukan. Penyakit? Kalian melayani yang sakit juga? Yang nggak sakit, ngapain cari kita? Iya juga. Orang normal mana yang cari kalian? Pasti yang sakit parah. Tapi yang enggak mau difoto, kita juga diam-diam foto. Soalnya penyakit beberapa klien susah banget, cuma bisa diatasi bareng-bareng. Kalian itu. Lihat, aku udah ngomong panjang begini, tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Kamu haus banget ya? Haus? Udah ngomong panjang begini, emang agak haus sih. Gimana kalau kita ke ruang VIP, sambil minum sambil diskusi? Ku bilang sekali lagi, aku nggak perlu. Selain layanan biasa, aku juga punya banyak keahlian spesial. Misalnya pijat dan refleksi, feedback klien bagus banget. Yang aku kenalin ke kamu, Tuan Chu itu, aku layanin dia 3 bulan loh. Kerja kita ini, modal reputasi dan pengalaman. Cukup. Aku belum pernah lihat perempuan setega ini. Aku salah ngomong apa? Kenapa dia marah banget? Aduh, dewa rezekiku, jangan kabur dong. Minta tolong sama Tuan Chu. Kalian di ruang VIP, yang mana? Ayo semuanya, bersenang-senanglah hari ini aku yang traktir. Ayo semangat. Minum dulu habiskan-habiskan. Temanku datang. Sahabatku, Ling Xiaohei, gimana? Gimana ngobrolnya sama cewek cantik itu? Puas enggak? Jangan perkenalkan aku dengan wanita seperti itu lagi. Kamu juga jaga diri sedikit, jangan sering datang ke tempat seperti ini. Kamu malah ngomongin aku, kamu baru menikah langsung pergi 3 tahun, kamu jaga diri. Kalau kamu benar-benar jaga diri, kenapa One Air perutnya besar? One Air hamil itu. Bilang juga kamu nggak ngerti pokoknya itu kecelakaan. Iya, kecelakaan, sama-sama pria, aku mengerti. Ayo minum-minum. Tapi Ling Xiao, selera kamu benar-benar jelek, kamu bilang aku perkenalkan cewek cantik yang profesional begini kamu nggak mau? Jangan sebut wanita itu. Kamu bilang sama aku, apa yang nggak kamu suka dari dia? Aku juga ingin tahu, jelas-jelas dia wanita seperti itu, tapi aku... Kalau maksudku, kalau kamu punya seorang teman, pertama kalinya dia berikan pada seorang PSK, kamu akan bagaimana? Apa? Pertama kali kamu berikan pada seorang PSK? Dia tidak hanya berselingkuh, tapi pertama kali dengan seorang PSK. Suamiku benar-benar membuatku tercengang. Mainnya benar-benar liar ya. Cantik Shu, kamu datang. Ayo. Halo, Direktur Ling. Gimana, Ling Xiao? Aku nggak bohong kan? Kamu bahkan nggak tahu kalau dia cantik? Dulu dia menemaniku di tempat tidur, itu benar-benar nyaman. Belum lagi teknik pijatnya yang bikin lupa diri. Sampai-sampai aku berharap kakiku patah lagi 3 bulan, biar cantik Shu bisa nemenin aku lebih lama. Kalau kamu suka, simpan saja sendiri. Ya, aku memang suka, tapi kita ini teman dekat kan? Kayaknya Ling Xiao sekarang lebih butuh. Aku nggak butuh. Iya kamu nggak butuh. Yang butuh tuh, apa ya? Dia juga nggak butuh. Harusnya kamu diberi pelajaran. Emang kenapa sih? Aku niat baik mau bagi-bagi si cantik, kok kamu marah-marah? Ini bisa dibagi-bagi? Emang kenapa nggak bisa? Oh, kamu takut waktumu kelamaan? Nggak apa-apa, nanti kalau aku butuh, sesekali pinjam kamu. Waktuku panjang atau enggak, kamu jangan bicara soal pinjam-meminjam di sini. Maksudmu dia bisa melayani kita berdua sekaligus? Direktur Ling, tenang saja. Soal manajemen waktu aku sangat andal, 2 orang sekaligus nggak masalah. Paling banyak, aku pernah temani 3 atau 4, semuanya terurus.
Cukup. Benar-benar tak tahu malu. Ling Xiao, kenapa hari ini? Mukanya panas banget. Kan aku terus memujimu. Kamu ini pendamping pribadi yang hebat. Iya, dia terus memujiku. Tapi kenapa rasanya aneh ya? Ah, sudahlah, sudahlah. Ayo minum, minum. Hari ini aku yang traktir. Ayo bersenang-senang. Tidak bisa, panti asuhan masih butuh uang. Aku tidak bisa membiarkan dewa rezeki itu pergi. Tuan Chu, kalian minum dulu. Aku akan coba bicara lagi dengan Direktur Ling. Ya, baiklah, pergilah. Nona Susu, Oh, kamu, bagaimana kabarmu? Akhir-akhir ini badanmu sudah lebih baik? sudah jauh lebih baik berkat perawatanmu. Sekarang sudah bisa minum banyak. Ayo, kita bersulang satu. Hari ini tidak bisa. Hari ini aku ada urusan penting. Urusan apa yang lebih penting dari minum? Tidak, kamu harus menemaniku minum. Ah, minum apa sih? Aku panggil taksi antar kamu pulang. Kamu baik sekali. Direktur Ling, syukurlah kamu belum pergi. Direktur Ling, aku masih ingin bicara denganmu. Semoga kamu bisa mempertimbangkanku. Mas ganteng, kamu juga pakai jasa Nona Su? Aku bilang ya, aku adalah klien lamanya. Dilayani oleh Nona Su. Sangat baik, sangat profesional. Kamu juga kliennya? Jadi laki-laki perempuan semuanya kamu layani? Jenis kelamin klien tidak penting, kan? Sungguh meremehkanmu. Tuan Ling, tolong aku. Siapa yang mau menolongku? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ambilkan pakaian bersih untukku. Dr. Shu, maaf merepotkan. Terima kasih sudah merawat istriku. Tidak masalah, rawat dia dengan baik. Ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Direktur Ling, sepertinya pesanan ini tidak jadi. Urusan panti asuhan ini bagaimana dong? Nona Shu, kebetulan sekali. Kamu, di pesta itu. Soal kamu memberiku obat. Aku belum menghitung hutang denganmu. Hari itu, memang salah paham. Aku juga sangat ingin membantu panti asuhan melewati kesulitan. Bagaimana kalau kita ganti tempat, bicara baik-baik? Direktur Ling, sepertinya pesanan itu sulit. Urusan panti asuhan tidak bisa menunggu. Aku hanya bisa percaya padanya sekali ini. Ayo. Tidak kira dia ternyata seperti ini. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Orang seperti apa yang membuat Tuan Ling begitu khawatir ya? Sepanjang jalan terus memikirkannya. Hei, Anda, terhadap istri sendiri. Tidak pernah seserius ini. Aku tidak ingin melihat orang seperti ini lagi. Ling Hanchen, jangan terus memikirkan dia. Direktur Li ini adalah bajingan terkenal di kalangan investasi. Hari ini, entah gadis mana yang akan bernasib sial. Bukankah ini pertama kalinya bagi Direktur Ling? Jangan bicarakan hal ini lagi. Wah, Direktur Ling. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Kau sudah menemani berapa orang malam ini? Nona Su memang orang yang sangat sibuk. Maaf, jika kau mau mempekerjakanku, aku tidak perlu mencari orang lain. Direktur Ling, jika sekarang kau mau mempekerjakanku, aku akan langsung ikut denganmu. Tidak perlu. Temani saja Direktur Li dengan baik. Lagi pula kalian berdua lebih cocok. Ternyata memang model seperti ini. Aku bilang padamu, jika kau masih berani main tangan padaku, kita benar-benar tidak ada yang bisa dibicarakan. Kau tahu kenapa aku membawamu ke sini? Ini wilayahku. Orang, kemari, Ling Hanchen, tolong aku, tolong aku. Tolong, suamiku, tolong. Aku, istrimu. Kamu bilang apa? Aku istrimu. Direktur Ling masih ingin main bersama kami, kan? Aku sudah tahu.
wanita ini. Banyak pria. Kenapa aku harus menyelamatkan seorang pelacur? Direktur Ling, bajuku kotor. Bisakah ambilkan jubah mandi? Di profesimu, kalian memanggil klien suami? Di profesi kami. Aku menolongmu karena melihat ketidakadilan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Ganti baju dan segera pergi. Wajahnya kenapa merah sekali? Dia malu. Seorang yang sudah punya istri dan bisa menghamili selingkuhan. Bisa begitu polos? Ternyata penampilan bisa menipu. Tenang, aku tidak tertarik padamu. Aku hanya tertarik pada uangmu. Terima kasih, Tuan Ling, sudah menyelamatkanku hari ini. Bukankah dia sebelumnya selalu ingin? Kenapa tiba-tiba tidak tertarik padaku? Hei, Tuan Ling, kamu terlalu berat. Kamu geser dulu badanmu. Ke samping, bisa? aku tidak punya tenaga. Ini hipoglikemia akut. Biasanya karena kelelahan berlebihan, kurang tidur, dan stres berat. Aku akan memijat titik akupresurmu. Tapi sebaiknya kamu segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rasanya jauh lebih baik. Aku tidak menyangka kamu tahu hal ini. Hal biasa. Dulu aku di rumah sakit pertama, adalah dokter bedah termuda loh. Kalau tidak difitnah, sekarang aku pasti sudah menjadi dokter kepala yang cukup terkenal. Tidak seperti sekarang, hanya bisa jadi perawat pribadi. Apa? Kamu perawat pribadi? Kalau tidak, kau kira aku apa? Aku? Bukan, kau adalah perawat pribadi. Kenapa kau tidak pernah bicara soal perawat? Aku selalu bicara soal perawat. Kau pikir aku bicara apa? Aku. Ini semua salah Tuan Chu yang tidak bicara jelas. Saat bernyanyi waktu itu, dia duduk di sampingku. Kalimat mana yang tidak jelas? Mungkin aku salah paham, itu tidak penting. Aku punya teman yang sangat penting, akan segera pulang ke negeri. Aku mohon kau menjadi perawat pribadinya, boleh? Tentu saja. Hei, pada akhirnya aku, istri sah, jadi perawat untuk selingkuhan. Maaf, boleh tanya? Apakah istrimu tahu? Urusanku bukan urusannya. Aku tidak akrab dengannya, cuma dengar dia dokter. Kalau tidak karena kakek minta, aku tidak akan menikah dengannya, dan tidak akan pergi ke luar negeri karena dia. Wan Er juga tidak. Sepertinya dia sangat mencintai Wan Er itu. Karena dipaksa menikah denganku, jadi mereka tidak bersama, ya? Melihatnya seperti ini, dia sangat benci pada istrinya. Sebaiknya aku tidak memberitahunya bahwa akulah istrinya. Kalau tidak, proyek besar ini akan hilang, panti asuhan akan hancur. Malam itu, Kami tidak melakukan apa-apa. Aku sudah punya suami. lalu suamimu kerja di mana? Apa yang bisa kuberikan sebagai kompensasi? Tidak perlu. Hubunganku dengannya tidak baik. Dia tidak hanya selingkuh, tapi juga membuat wanita lain hamil. Suami seperti itu, lebih baik jangan dibahas. Bagaimana dia bisa begitu? Itu kan brengsek? Kau tahu kau brengsek. Kenapa aku harus menanyakan tentang perasaannya? Apakah aku terhadap dia, Nona Shu? Temanku yang hamil itu membutuhkan pendampingan satu-satu. Jadi selama periode ini, kamu tidak bisa merawat pasien lain. Aku akan membayar biaya pendampinganmu dari 3 juta menjadi 10 juta. Bagaimana? Setuju? Jika kamu punya permintaan lain, sampaikan saja. Uang tambahan ini anggap saja sebagai kompensasi atas kesalahpahamanku sebelumnya. 10 juta? Suamiku demi selingkuhannya benar-benar rela mengeluarkan banyak uangnya. Tapi demi panti asuhan, biarkan dia menghujani aku dengan uang lebih deras lagi. Tidak masalah, kapan tanda tangan kontrak? Besok kamu datang ke perusahaanku. Halo, Bu. Nah, besok ada lelang amal, jangan lupa hadir ya. Bukankah aku sudah bilang aku tidak suka hadir di acara seperti ini? Aku tidak peduli. Besok di lelang, ada hal penting yang akan aku umumkan. Kamu harus hadir.
Nona Shu, besok aku ada acara menghadiri sebuah lelang. Jadi kontraknya tidak bisa ditandatangani? Kau tidak akan ingkarkan? Tentu tidak. Maksudku, Nona Shu, bisakah kamu menemaniku? Aku menemanimu. One Air, cepat, biar tante lihat. Kamu semakin cantik saja. Tidak juga, Tante. Malah Tante yang semakin awet muda. Kamu sejak kecil memang manis mulut. Pintar membuatku senang. Tante melihat kamu dan Han Chen tumbuh besar bersama. Tadinya tante kira kalian akhirnya akan bersama. Tidak menyangka kakek Han Chen memaksa Han Chen menikahi Shu Muran itu. Perempuan miskin itu. Han Chen melihat Tante, aku memang tidak beruntung menjadi menantu Tante. ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Jangan-jangan kamu hamil. Apa itu anak Han Chen? Tante, jangan tanya dong. Kalian sudah bersama selama bertahun-tahun. Ini semua salahku. Dia sudah membuatmu hamil. Kamu masih membelanya? Tenang saja. Aku pasti akan meminta Han Chen bertanggung jawab padamu. Kamu baik sekali. Lagi pula, Han Chen juga akan menceraikan wanita miskin itu. Besok kamu ikut aku ke lelang. Aku akan membelikanmu perhiasan termahal. Biarkan semua orang tahu, kamulah menantu yang diakui keluarga Ling. Terima kasih, Tante. Oh ya, Ma. Soal kedatanganku kembali. Belum kukatakan pada Kak Han Chen besok aku ingin memberinya kejutan. Kamu tenang saja, Han Chen sangat menyukaimu. Dia pasti akan senang. Nona, tunjukkan kartu VIP Anda. Kamu seorang perawat, berpakaian seperti ini malu-maluin datang ke tempat seperti ini. Kian Ziki, soal kamu memberiku obat tidur waktu itu, aku belum selesai denganmu. Minta pertanggungjawaban dariku? Bilang bagusnya kamu perawat pribadi. Bilang jeleknya kamu pembantu rendahan? Kamu pantas datang ke tempat yang penuh dengan keluarga kaya dan terkenal? Kenapa? Mau cari-cari pria? Aku bilang ya ini bukan tempat untuk orang sepertimu, perempuan rendahan, perlu kartu VIP. Kamu mungkin belum pernah lihat seperti apa kartu VIP? Siapa bilang aku tidak punya kartu VIP? Kamu pikir kartu VIP lelang? Seperti wortel dan kol di pasar? Masa semua orang rendahan punya? Aku bilang ya, ini simbol status keluarga bangsawan, apalagi kamu. Aku saja berusaha keras sekali baru pinjam. Baru dapat kamu mustahil punya. Kalau aku benar-benar punya, Kalau begitu tunjukkan, aku langsung berlutut dan jilat sepatumu. itu bagus sekali. Sepatuku memang perlu dijilat. Aduh, kok kartunya hilang? Seharusnya tidak, aku ingat. Saat pergi, aku membawanya. Tidak ketemu. Aku bantu cari. Benar-benar tidak lihat kartu VIP. Keterlaluan. Meskipun berpura-pura, tidak mungkin menjadi nyonya keluarga kaya hanya membuat orang semakin tertawakan. Kamu hanya tahu melakukan hal-hal kotor. Kamu yang hina. Mas, dia pukul aku. Berani pukul istriku, kamu pasti tidak mau hidup lagi. Kamu tahu siapa suamiku? Suamiku adalah eksekutif di Grup Ling. Grup Ling adalah perusahaan top 3 global. Kamu berani macam-macam denganku. Kamu selesai. Hanya seorang eksekutif suamiku adalah presiden direktur Grup Ling. Orang sini wanita penipu ini, pegang dia, pukul habis-habisan. Ini kartu VIP yang Anda jatuhkan tadi. Ini kartu VIP-ku. Syumuran, apa kamu benar-benar buta atau pura-pura? Kamu pikir kami belum pernah melihat kartu VIP? Seperti apa bentuknya? Kamu bawa yang palsu, tapi tidak yang bagus sedikit. Sini, biar aku tunjukkan, yang benar-benar kartu VIP. Silakan masuk, 2 orang. Tidak sia-sia kami meminjam kartu ini, dengan biaya 5 juta. Setelah masuk, aku akan kenalan dengan yang lebih kaya, lalu tinggalkan pria sampah ini. Lihat, ini yang asli, kartu VIP. Punyaku yang asli. Kalau tidak percaya, bisa diperiksa. Baik, aku akan berdiri di sini, melihatmu malu. Aku lihat kartu palsumu ini, bisa dipakai apa? Ini adalah satu-satunya di dunia. Kartu VIP tertinggi. Nona, silakan masuk.
Apa kartu VIP tertinggi? Bagaimana mungkin dia punya? Pasti palsu. Kartu VIP ini milik eksklusif Presiden Ling. Kamu ini apa? Berani memalsukan? Benar, ini adalah milik Presiden Ling, kartu VIP tertinggi khusus. Apa kartu Presiden Ling? Pasti dia curi. Kamu berani mencuri barang Presiden Ling. Kamu tidak mau hidup lagi. Qian Ziki, suamimu, hanyalah bawahan Ling Hanchen, yang kerja di bawahnya, sedangkan aku diundang langsung oleh Ling Hanchen, dan kartu VIP ini langsung diberikannya padaku. Dengan penampilan miskinmu ini berani bilang Presiden Ling mengundangmu langsung? Jangan bermimpi. Mimpi, angan-angan. Kamu sakit angan-angan? Diundang langsung Presiden Ling, apa kamu istrinya? Tentu saja aku, tapi aku tidak mau mengakuinya. Aku adalah bawahan paling andal Direktur Ling. Aku sering bertemu istri Direktur Ling. Kepribadiannya, mana bisa dibandingkan dengan wanita sepertimu? Oh ya? Kamu pernah bertemu istri Direktur Ling? Aku tidak tahu. Apakah aku bertemu istri Direktur Ling atau tidak? Perlu aku lapor padamu? Dengar, Direktur Ling dan istrinya sangat menghargaiku. Beberapa kali istri Direktur Ling hampir mau mengangkatku sebagai anak angkat. Oh ya? Anakku yang baik? Lihat saja posisiku ini. Kenapa kamu tidak berlutut? Cepat minta maaf pada istriku. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari Haicheng. Qian Ziki, kamu benar-benar menikah dengan suami yang baik ya, cocok denganmu. Aku tahu kamu iri padaku. Mendapat suami yang baik, aku tidak seperti beberapa orang, memakai jas putih naik ke ranjang pasien untuk menggoda pria. Akibatnya, setelah ketahuan istri orang, mengandalkan sedikit kecantikan, melakukan hal-hal curang, menggoda pria. Pantaskah kamu dipecat, menjadi perawat? Dulu kamu yang menjebakku. Menjebakmu? Bagaimana? Ku dengar sekarang kamu jadi perawat pribadi ya? Pasti dapat banyak uang. Banyak berhubungan dengan orang kaya ya? Sudah naik ke ranjang berapa pria lagi? Kamu. Berani kau memukulku? Kamu yang kupukul. Berani kau memukul istriku. Dasar wanita busuk. Berhenti. Mas, Kamu cowok murahan berani tendang aku? Cepat sekali kamu tidak kenal aku? Tadi bukannya kamu mau minta jadi anak angkat? Mengakui aku sebagai ayah angkat? Dasar tidak tahu diri. Berani ambil kesempatan sama aku? kamu tahu siapa suamiku? Kamu nggak bakal bisa berkeliaran di Haicheng lagi. Masa? Aku tidak tahu suamimu sehebat itu? Tuan Ling, pria ini adalah presiden perusahaan Ling. Eksekutif paling diandalkan oleh Ling Hanchen. Benarkah? Aku tidak pernah dengar sebelumnya. Dasar cowok murahan yang tidak tahu apa-apa. Bahkan perusahaan Ling pun tidak pernah dengar. Aku bilang, aku di perusahaan Ling menjadi presiden selama bertahun-tahun. Nggak pernah tahu kamu ini apa-apaan. Apa? Kamu bilang kamu adalah presiden perusahaan Ling? Ling Hanchen? Mana mungkin. Presiden Ling itu orang penting. Orang yang sangat rendah hati. Tidak pernah datang ke acara seperti ini. Kalau kamu bilang kamu Ling Hanchen, aku ini bapaknya Ling Hanchen. Syumuran, nggak nyangka kamu demi masuk ke lelang ini, cari cowok murahan untuk berpura-pura, dasar bodoh. Bohong saja tanpa riset. Hei, cowok murahan, bayaranmu main akting sehari berapa? Apa hanya akting, atau juga teman tidur? Orang? Aduh, asisten Wang, kenapa bapak datang? Orang kurang ajar ini berpura-pura menjadi presiden Ling. Cepat tangkap dia. Benar-benar nekat, sudah waktunya diberi pelajaran. Wang, ini apa-apaan? Cepat hajar kekasih murahanmu itu. Buka matamu yang buta dan lihat. Yang berdiri di depan kalian adalah Presiden Direktur Grup Ling, Ling Hanchen, JB. Apa? Dia beneran presiden direktur grup Ling? Perempuan syumuran itu kok bisa dekat dengan dia? Aku akan buat mulut mereka sampai tidak bisa bicara lagi. Soal hari ini, semua salah perempuan ini. Tidak ada hubungannya denganku, Pak Ling. Dasar tidak tahu malu. Aku pukul kamu. Jangan pukul muka. Mukaku jangan, masih perlu. Wang, orang ini tidak cocok bekerja di Ling Group. Sebarkan kabar, perusahaan manapun yang berani mempekerjakannya, bersiaplah untuk dibubarkan. Dan rumah sakit tempat perempuan ini bekerja, aku akuisisi, pecat dia. Siap. Ayo kita pergi. Kontraknya belum ditandatangani, kan? Benar, benar. Yang terpenting hari ini adalah kontrak. Pak Ling, kontrak yang Bapak minta sudah siap. Ibu, kenapa ibu datang? Ibu datang, berarti aku akan ketahuan. Bu, saya perkenalkan ini adalah... Tidak perlu perkenalan.
Kan sudah kenal. Kalian kenal? Aduh, celaka, kali ini benar-benar ketahuan uang 10 jutaku. Dia kan? Punyamu? One Air, bagaimana kamu bisa ke sini? Waner, kapan kamu pulang? Kakak, aku sudah pulang kemarin. Ini kan biar jadi kejutan buatmu senang lihat aku. Tentu senang, tapi kamu sedang hamil, tidak cocok datang ke tempat ramai seperti ini, pakai baju tipis begini, pakai hak setinggi itu. Karena, Kakak Han Chen benar-benar memikirkanku, aku cuma ingin tampil cantik di depanmu. Kalian berdua sudah akrab sejak kecil. Mama suka One Air. Dulu kalau bukan karena kakekmu, kontrak pernikahan itu. Mana bisa wanita miskin ini menikah ke keluarga Ling? Lagi pula kamu sudah berniat menceraikan wanita ini. Mulai sekarang kamu rawat One Air baik-baik. Bu jangan bilang begitu, nanti orang salah paham Dr. Shu, jangan pergi. Dia di mana? Apa yang kamu lakukan dengan wanita itu? Lebih baik dia pergi. Kamu rawat saja One Air kita. Bu, One Air, kalian masuk dulu. Kak Han Chen pergi kemana? Apa maksudnya wanita itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wanita mana yang bisa menandingi One Air kita? Wanita mana yang bisa menandingi One Air kita? Lagi pula, di perutmu ini yang dikandung adalah darah daging keluarga Ling. Ayo kita naik, jangan sampai kecapekan. Untung lari cepat, kalau tidak, 10 juta saya hilang. Dr. Shu, kamu di sini. Kenapa kamu ikut keluar? Ibu tidak ikut, kan? Ah, maksudku ibumu. Mereka sudah masuk semua. Kulihat kamu menghilang, sengaja mencarimu. Syukurlah, ibu tidak ikut. Kalau tidak, pasti ketahuan. Dia memanggil ibuku ibu. Apa mungkin dia juga punya perasaan padaku? Dr. Shu, kita masuk dulu. Lelang akan segera dimulai. Tidak, tidak. Bukankah kamu sudah punya teman wanita? Aku tidak diperlukan lagi, kan? Dia itu teman kecilku, adik tetangga. Bukan teman wanita, lagi pula, yang ku minta kamu jaga sebagai ibu hamil adalah dia. Kebetulan bisa kamu kenalan. Adik tetangga? Sekarang selingkuhan dipanggil adik tetangga. Itu bagus, kamu rawat saja dia. Lagi pula, demi dia kamu mau cerai. Aku cerai bukan karena dia. Itu semua karena keputusan kakek. Aku dan dia tidak punya perasaan. Pernikahan tanpa dasar perasaan tidak akan bahagia. Bohong terus. Dan pengacaraku sudah mulai memproses perceraian. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa suruh dia bantu kamu mendapatkan kompensasi lebih dari pria brengsek itu. Kamu mau bantu aku urus gugatan cerai? Suamimu sudah selingkuh, bahkan bikin selingkuhan hamil. Apa yang masih kamu sayangi dari pria brengsek seperti itu? Pria brengsek memang tidak layak disayang. Yang kusayangi adalah 10 juta dari pria brengsek itu. Tidak usah. Aku bisa urus sendiri. Dia ternyata masih mencintainya, suami brengsek itu. Wanita sebaik ini tidak dihargai, jangan sampai aku bertemu dia, kalau tidak, setiap ketemu pasti kupukul. Pak Ling, lelang akan segera dimulai. Tanda tangani kontrak dulu, biarkan aku pergi. Tanda tangan kontrak boleh, tapi kamu harus ikut lelang denganku. Baiklah, tunggu sebentar. Tuan Ling datang. Wah, yang di samping itu pacarnya? Lihat posturnya, jelas cantik sekali. Terima kasih sudah membantuku. Bagaimanapun, aku yang membawamu ke sini. Kamu takut dikenali oleh kenalan suamimu di acara ini. Aku mengerti. Kakak Han Chen, siapa wanita ini? Dia. Aku rekan kerjanya. Benar, kenal dari pekerjaan. Aku sangat menghargai kemampuannya dalam bekerja. Kalau begitu, Kakak Han Chen sangat mengagumi wanita seperti ini, biarkan One Air melihat wajahmu. Jangan main-main. Nona One Air, ada bekas luka di wajahku. Takut membuatmu takut. Aku, istri sah, harus menutup muka di depan selingkuhan. Ada yang lebih hina dariku? Para tamu undangan, silakan duduk. Selanjutnya, ini adalah acara utama malam ini. Barang ini adalah gelang giok yang disumbangkan oleh Tua Ling dari grup Ling. Gelang ini milik nenekmu. Ini gelang pusaka keluarga Ling. Ini gelang warisan keluarga Ling. Katanya mau dikasih ke menantu keluarga Ling. Kenapa dilelang? Kalau begitu, kalau aku menang lelang, apa aku bisa jadi menantu keluarga Ling? Aku tawar 1 juta. Aku tawar 2 juta. 3 juta.
Bu, apa yang mereka bilang benar? Tenang aja, gelang ini punyamu. Posisi menantu keluarga Ling pasti juga jadi milikmu. 10 juta. 20 juta. 30 juta. Lo cowok ngapain angkat papan? Aku pakai untuk ganti kesempatan kenalan dengan Tuan Ling, kenapa enggak? Suamiku ini benar-benar rebutan. Laki-laki perempuan semua suka. 100 juta. Bu, kalau aku nggak salah ingat, selain uang bulanan untuk ibu, aset yang ibu pegang total cuma 100 juta, kan? Yang penting One Air senang. 300 juta. Kalian para miskin, hanya aku yang pantas jadi Nyonya Ling. Wanita ini menawar 300 juta. 300 juta pertama. Kamu nggak khawatir? Gelang Wanermu akan jatuh ke tangan orang lain. 300 juta kedua. 300 juta. 1 miliar. Nggak ngangka ya, akhirnya Tuan Ling yang turun tangan. 1 miliar kedua, 1 miliar ketiga. Selamat untuk Tuan Ling. 1 miliar, benar-benar kaya. Nggak nyangka suamiku ini menghabiskan 1 miliar hanya untuk membuat selingkuhannya tersenyum. Aku, istri sah, kalah telak. Sepertinya anakku benar-benar baik padamu. Nanti kamu jaga kesehatan. Siap-siap jadi menantu keluarga Ling. Ayo. Kenapa kamu tarik aku? Nona Shu, pernikahanku sebelumnya ditentukan oleh orang tua, kali ini aku ingin menentukan sendiri. Apakah kamu mau menerima gelang pusaka keluarga Ling dan memberiku kesempatan untuk mendekatimu? Jangan bergerak, kerudungnya lepas. Kudengar Ling Sao menikah diam-diam. Mungkin ini nona besar keluarga Ling. Mereka sudah berpelukan. Mana bisa palsu? Nona besar apa? Anakku belum menikah. Lagi pula, dia akan bercerai dengan perempuan itu. Anakku masih lajang. Aku tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa Han Chen menikahi wanita miskin seperti itu. Kalau belum menikah, dia juga pasti kekasih Ling Sao. Pasti benar. Lihat, Ling Xiao melindunginya dengan sangat baik. One Air lah yang menantu yang diakui keluarga Ling. Bu, aku tidak pernah bilang akan menikahi One Air. Kakak Han Chen, bukankah One Air yang membuatmu marah? Makanya kau berikan pusaka itu pada orang lain? Han Chen, lihat. One Air sudah hamil. Kenapa kau sengaja membuatnya sedih? Ada kesalahpahaman? Kita bicarakan di rumah saja. Nona One Air hamil anak Ling Sao. Kalau begitu, Nona One Air pasti kekasih Ling Sao. Keluarga Zeng dan Ling selalu akrab. Ling Xiao dan Nona One Air sejak kecil sudah berteman akrab. Memang sangat cocok. Konon, Ling Xiao sejak kecil paling menyayangi Nona One Air. Sebaiknya kau berikan ini pada Nona One Air. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang mereka katakan. Direktur Ling, aku sudah menikah. Tolong jaga diri. Kakak Han Chen, aku mual. One Air? Ternyata yang kau cintai tetap dia. Kakak Han Chen, maaf, hari ini aku seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu di depan umum. Tapi ibu, di depan banyak orang memanggilku menantu perempuan, aku juga tidak ingin beliau merasa kesulitan. Ternyata begitu, mempersulitmu. Tidak apa-apa, tapi siapa wanita itu hari ini? Dia adalah perawat pribadi yang aku sewa untukmu untuk merawatmu selama masa kehamilan. Perawat pribadi? Bukankah itu pembantu? Kakak Han Chen, apa kamu menyukainya? Kakak Han Chen ternyata menyukai seorang pembantu. Entah wanita itu menggunakan cara apa untuk merayu kakak Han Chen, sungguh keterlaluan. Karena kakak Han Chen menyukainya, maka aku pasti akan mendukungnya. Tapi ya, kamu ke depannya jangan begitu terburu-buru menyatakan cinta di depan umum, nanti dia akan kabur. Ternyata begitu. Pantasan dia pergi. Kakak Han Chen, dalam hal mengejar cewek kamu pasti tidak mengertikan. Ceritakan semua hal antara kalian padaku. Aku akan merencanakannya untukmu, pasti bisa mendapatkannya. Bagus sekali, terima kasih One Air. Tidak apa-apa, asal kamu bahagia. Lihat saja bagaimana aku menghajarnya. Berani-beraninya merebut dariku. Pergi begitu saja. Bagaimana dengan uang panti asuhan?
Hei, Ibumu nggak datang, ya? kamu nggak punya muka ya? Kak Hanchen memberimu gelang. Ya, itu cuma bikin aku marah. Kamu bahkan panggil ibu? Ya, kau pantas? Untung ibu nggak ada. Aduh, cuma begini biasa aja sih. Kamu kok datang? Aku datang ya, buat ngasih kontrak. Mulai hari ini kau jadi pembantuku, harus rela aku pukul dan maki melayaniku dengan baik. Perempuan ini. Di depan dan di belakang, dua wajah Ling Hanchen mana? Kenapa kau yang bawa? Aduh, Kak Hanchen, pergi beli perlengkapan bayi kita tanda tangan atau enggak? Cepat tanda tangan, kalau enggak mau, pergi. Demi panti asuhan, aku tanda tangan. Ternyata, demi uang, apa aja bisa dilakukan. Aku saranin kamu, jangan punya pikiran buruk sama Kak Hanchen. Dia bukan tipe yang pantas untuk perempuan sepertimu. Cih, Lebih baik daripada kau yang jadi selingkuhan, dan masih merasa hebat, dasar. Gimana? Dia setuju? Kak Hanchen, aku udah susah payah, baru bisa bujuk dia setuju. Kamu harus benar-benar terima kasih padaku. Makasih, One Air, apa yang kamu suka, aku beliin. Makasih, Kak Hanchen. Yang aku mau adalah posisi nyonya muda keluarga Ling Shumuran. Kamu yang tanda tangan sendiri, lihat gimana aku habisin kamu. Ini Dr. Shu, ini One Air. Kalian pasti sudah pernah bertemu sebelumnya. Dr. Shu, One Air, tolong jaga dia. Minurup. Baik, aku, istri sah, akhirnya harus menjalani merawat selingkuhan. Tenang, aku akan mendengarkan kata Dr. Shu. Kamu cepat pergi kerja saja. Tamparan ini adalah kado pertama untukmu masuk kerja. Aku bilang, kamu sebaiknya sadar posisimu. Jangan bermimpi yang tidak-tidak. Kamu gila ya? Aku bilang ya, Kakak Hanchen hanya kasihan padamu. Adalah seorang yang suaminya selingkuh. Wanita malang. Jangan kira dia suka atau iba padamu. Seperti iba pada kucing dan anjing pinggir jalan. Ling Hanchen menceritakan urusanku. Semua padamu? Hubunganku dengan Kakak Hanchen, tentu saja tidak ada rahasia. Ambilkan aku segelas air. Air dingin begini gimana mau diminum? Ambilkan air panas. Air panas? Kamu gila? Biarin, aku suka air panas. Kenapa? Kamu nggak mau kerja lagi? Kamu ngapain? Dr. Shu, kamu nggak apa-apa? Hanchen, maaf tadi. Air yang Dr. Su berikan terlalu panas, aku hamil, jadi tanganku goyang. Jadi tidak sengaja membuatnya kepanasan Dr. Su, maaf ya, aku minta maaf padamu. Kamu juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kamu juga tidak sengaja dalam hal ini. Kenapa setiap kali bertemu kamu selalu seperti ini, bikin orang kasihan. Ternyata dia peduli padaku. Hanya karena dia merasa kasihan padaku. Terima kasih atas niat baik Pak Ling, tapi aku tidak butuh belas kasihanmu. Kamu pikir aku begini karena kasihan padamu? Bukankah begitu? Urus saja One Air-mu, aku sudah punya suami, bukan urusanmu. Suamimu itu. Anggap saja aku ikut campur. Dr. Shu, jangan berpikir kakakku tadi membelamu, berarti dia suka padamu, dia marah padaku, sudah terlalu lama tidak pulang dari luar negeri, jadi sengaja melakukan ini biar orang lain cemburu. Yang dia suka hanya aku. Hanchen. One Air, kamu datang kemari? Sebenarnya tadi Dr. Su ingin menyiramku dengan air panas. Tapi tidak sengaja menyiram dirinya sendiri. Omong kosong. Kenapa dia akan melakukan itu? Aku yang salah, karena kamu bilang kamu suka padanya. Aku ingin menjodohkan kalian. Kalian berdua bersama, aku juga membujuknya untuk bercerai dengan suaminya. Tapi aku tidak menyangka dia demi membela pria itu malah ingin menyiramku dengan air panas. One Air, ini juga bukan salahmu. Kamu semua demi aku. Aku tidak menyangka dia ternyata sangat mencintai pria brengsek itu.
Apakah aku baru saja terlalu keras padanya? Mungkin sebaiknya aku minta maaf padanya, lagi pula dia adalah sumber penghidupanku. Tuan Ling. Jangan sok suka sendiri. Selama aku tidak mengizinkan, dia bahkan tidak akan bicara padamu. Apakah dia benar-benar begitu suka pada Zheng Wan-er? Halo, Direktur. Apakah ada masalah lagi di panti asuhan? Tidak, Muran. Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Pembayaran pertama sudah kuterima. Panti asuhan kami bisa bertahan untuk sementara waktu. Sisa uangnya akan kukirimkan secara bertahap. Dulu saat keluargaku bermasalah, Andalah yang selalu merawatku dengan baik. Ini semua sudah menjadi tugasku. Tidak ada yang namanya tugas. Jangan terlalu keras bekerja di luar. Jaga dirimu baik-baik. Mengerti? Mengerti. Akhir-akhir ini banyak urusan keluarga, jadi belum sempat mengurus perceraianmu. Aku akan pergi ke luar negeri menjenguk kakekmu. Mereka bilang kakekmu sakit parah. Mengerti. Ngomong-ngomong, karena Wan-er sudah tinggal di sini, segeralah telepon wanita itu. Suruh dia datang dan menandatangani perjanjian cerai. Kenapa wanita ini tidak menjawab telepon? Bu, tenang saja. Saya akan mengurus ini. Baik. Halo, apa ini pengacara Zhou? Mengenai perceraian saya dengan Direktur Ling, saya ingin bicara dengan Anda. Nyonya Direktur Ling setuju bercerai dengan Anda, dan rela pergi tanpa harta. Apa? Dia bilang, tapi dia akan ke luar negeri setahun, baru bisa cerai setelah kembali. Jadi dia mau menunda? Sepertinya tidak. Karena, katanya, dia bilang dalam setahun ini, Anda boleh pacaran dengan siapa saja, tapi Anda tidak boleh mengganggunya. Siapa dia kira? Apa haknya mengatur saya? Tapi saya rasa, karakter Nyonya agak aneh, lumayan sih. Direktur Ling, Anda juga harus legawa. Sekarang, setidaknya Anda bisa secara terang-terangan mengejar Dr. Shu. Iya juga. Pulang. Terima kasih atas kesempatannya, Tuan Richard. Kami juga sangat menghargai menanti penampilan dari Direktur Ling. Direktur Linonasu sepertinya diganggu orang. Apa? Apa maksudmu? Ini proyek 5 miliar. Dia lebih penting dari 5 miliar itu. Saya masih ada urusan, permisi. Seperti kamu yang hina anak dalam perutmu itu punya siapa? Bilang. Itu anakku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mau bilang, ya? Kalau begitu hari ini aku akan memaksa kamu minum sampai mati, lihat kau bilang atau tidak. Jangan sentuh dia. Anak yang dikandungnya adalah anakku. Kakak Han Chen kamu bilang bercanda, kan? Aku selalu ingin menganggap kejadian ini sebagai kecelakaan. Tapi semakin kupikirkan semakin tidak bisa melupakanmu, lambat laun aku sadar. Aku benar-benar menyukaimu. Aku ingin bersamamu, tapi kenapa kau terus menjauhiku? Aku sangat menyukaimu, aku tahu anak yang kau kandung adalah milikku, mulai sekarang, aku akan baik padamu dan anak itu. Tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Tidak. Kakak Han Chen pasti mabuk salah orang, aku harus mencarinya. Oh, Pak Ling selalu mengira perawat Shu sebagai Nona Wan-er, pantasan dia berkata begitu. Kau hamil? Kenapa tidak bilang padaku? Aku baru tahu. Mulai sekarang aku akan merawatnya dengan baik. Aku punya anak. Kalau anak Zheng Wan-er, bagaimana kau akan menanganinya? Anaknya tentu saja akan dilahirkan, lagi pula aku bertanggung jawab atas anaknya. Dasar pria brengsek. Kau masih punya anak dengannya. Kenapa repot-repot peduli dengan anakku? Jika Zheng Wan-er tahu ini anakmu, pasti tidak akan membiarkanku jadi perawat lagi. Aku tidak bisa mengakui ini. Itu bukan anakmu. Itu anakku dan suamiku. Kau sebelumnya jelas belum pernah berhubungan. Malam itu jelas pertama kali kita. Jangan bohongi aku. Itu setelah aku tidur dengan pria lain baru hamil, dia bukan darah dagingmu. Tidak mungkin. Aku memang seperti ini. Kau tidak tahu apa-apa tentang aku. Jangan terlalu berharap.
Kita hanya hubungan bos dan karyawan. Mulai sekarang, tolong jangan campuri hidupku lagi. Maaf, aku terlalu berharap. Pak Ling, tolong antar aku ke kantor. Ada barangku yang tertinggal. Antar Nona Shu ke kantor. Kenapa Syumuran turun dari mobil mewah? Dia seorang perawat, mana mungkin sekaya itu? Pasti dia menggoda pria kaya mana. Hei, itu dia, kan? Iya, benar dia. Di foto sudah jelas. Benar-benar tidak kelihatan. Dia, ternyata orang seperti itu. Kalian bicara apa? Perawat Shu, foto pertemuan rahasiamu dengan pria tua sudah tersebar di kantor. Bukan aku, tidak. Sudah hamil, tidak tahu diri. Malah bersama pria tua di mobil, lakukan itu. Ini bisa bikin hamil. Panti asuhan butuh uang, aku masih butuh pekerjaan ini. Kenapa tidak berani? Tahu diri salah. Semua lihat, dia sudah mengaku. Katakan, kenapa begitu tidak bermoral, anak di perutnya, bahkan tidak tahu siapa bapaknya. Bapaknya saja tidak tahu siapa. Dia terlihat polos. Ternyata bertemu diam-diam dengan pria tua. Juga main-main. Aduh, mungkin semua pura-pura. Lagi pula sekarang, banyak pria tua yang suka yang seperti ini. Direktur Ling. Dr. Shu diganggu. Apa? Mereka merekam video Dr. Shu turun dari mobil. Lalu bilang Dr. Shu di mobil. Bertemu diam-diam dengan pria tua lain. Juga main-main aneh. Mereka buta? Suruh mereka semua hari ini periksa mata. Kalau tidak pergi, pecat. Baik. Tiba-tiba, kenapa Direktur Ling tiba-tiba perintahkan periksa mata? Menurutku periksa mata tidak perlu. Harusnya periksa ke bagian kebersihan. Soalnya, ada yang kotor sekali. Jangan keterlaluan. Kamu berani membantah? Aku? Ah, ini kan yang di foto mobil yang dinaiki perawat Shu turun tadi malam? Iya, dia dan pria tua. Mobil tempat mereka main-main. Kenapa? Kau suruh pria tuamu yang tidak tahu malu menjemputmu. Kenapa kali ini tidak sembunyi? Tidak takut dilihat kami. Kenapa Direktur Ling? Jangan-jangan, pria tua yang bersama perawat Shu tadi malam adalah Direktur Ling. Jangan ngawur, kakak Han Chen pasti menjemputku. Mana mungkin tertarik padanya. Syumuran, kemari. Tadi malam aku yang mengantarnya pulang. Anak yang dikandungnya juga milikku, dan dia satu-satunya orang yang kusukai. Sekarang aku sedang mendekatinya. Soal mobil, terserah kalian mau pikir apa, tapi aku peringatkan kalian, mulai sekarang, siapapun yang berani menyebarkan ini di kantor, gosip kotor, dan menyakiti wanitaku, aku, Ling Han Chen, yang pertama tidak akan melepaskannya. Mengerti? Direktur Ling ternyata sedang mendekati Syumuran. Ini kan bos besar yang menyatakan cinta di depan umum. Ini mau membuat iri siapa sih? Ling Han Chen ini kenapa sih? Dia tidak mau selingkuhannya lagi. Bikin acara seperti ini di depan umum, Zheng Wan-er pasti akan membenciku habis-habisan. Pekerjaanku sebagai pendamping ini tidak bakal batalkan. Sepertinya, Nona Su inilah yang jadi kekasih Direktur Lin. Berarti, kita selama ini ditipu? Dia sama sekali bukan istri direktur utama. Itu semua omong kosongnya sendiri. Direktur Ling tidak pernah mengatakan apa-apa. Sikap Direktur Ling sudah jelas di sini. Sudah sangat jelas. Sepertinya Nona Zheng itu hanya bertepuk sebelah tangan. Wanita licik ini ternyata sudah menipu kita selama ini. Jadi Direktur Ling sama sekali tidak menyukainya. Sia-sia kita sudah merendah padanya dan juga membantunya menindas Nona Shu. Zheng Wan-er, aku bilang padamu, kalau kita karena hal ini dipecat oleh Direktur Ling, kami pasti tidak akan melepaskanmu. Hari ini terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah. Aku tahu. Kau mendengar rumor dan ingin membantuku, bukan benar-benar menyukaiku. Tenang saja, aku tidak akan berpikir macam-macam. Siapa bilang aku? Aku turun dulu ya. Direktur Ling. Bagaimana pengereman mendadak tadi? Pengakuanku barusan kamu potong. Potong bonus setengah tahun. Hah? Tapi demi ciuman tadi. Hadiahmu 1 juta. Terima kasih, Direktur Ling.
Ya, hampir 5 tahun tidak pulang. Bocah nakal ini. Dia membodohiku berobat ke luar negeri. Di tengah jalan dia menikah tanpa mengundangku pulang. Jadi aku tidak bertemu menantu perempuan. Untung aku pintar. Baju perawat ini aku curi. Kabur dari rumah sakit. Akhirnya sampai rumah. Aku mau lihat menantu perempuanku. Aduh. Apa-apaan? Ling Hanchen, suruh dia jemput aku. Suruh Direktur Ling jemput kamu? Pak Tua, kamu belum bangun ya? Mimpi apa siang bolong? Lihat penampilanmu. Ini tempat yang bisa kamu masuki. Kamu siapa? Aku belum pernah lihat kamu. Aku sudah jadi satpam di sini 2 tahun. Kenapa? Tidak terima? Kamu tahu aku siapa? Pakai baju begini, pemulung atau pengemis. Masa kamu kakek dari keluarga Ling? Kamu pintar. Aku memang kakek keluarga Ling. Hei, aduh. Pengemis kurang ajar, kamu berani masuk sini? Hei. Kok bisa kamu bully kakek begini? Kakek, tidak apa-apa? Tidak apa. Aku antar masuk. Nanti kuhubungi keluargamu. Kakek ini mau masuk rumah kami. Satpam, usir dia. Kalian berani begini padaku? Kamu tahu aku siapa? Hei, ternyata seprofesi dengan wanita ini ya. Buka matamu dan lihat. Aku ini kakek keluarga Ling. Hah, kamu kakek keluarga Ling? Hei, kalau begitu aku ayah kandung Direktur Ling. Saran saya, coba bercermin yang benar. Kenapa? Apa kamu bersimpati dengan rekan sekelasmu yang miskin ini? Hei kamu. Kalian terlalu keterlaluan. Cepat pergi. Kakek, kamu kenapa? Aduh. Orang tua. Mau mati? Jangan mati di depan pintu keluarga Ling. Sial. Kakek, aku punya kotak obat. Bertahan dulu. Ambil kotak obatnya. Hei, kembalikan kotak obatku. Kamu mau kotak obat, kan? Bukan tidak bisa. Berlutut dan mohon padaku. Zheng Wan-er, jangan keterlaluan, kakek akan mati tanpa obat. Orang tua mati atau tidak? Apa urusanku? Coba kamu, cepat berlutut dan bersujud memohon padaku. Naik. Aku mohon padamu. Berikan aku obatnya. Tarik dia pergi. Aduh. Aku mohon padamu. Aku mohon. Apa-apaan, kakek? Ling Hanchen, tolong aku. Sepertinya kau terlibat dengan sesuatu yang seharusnya tidak kau ganggu, kan? Kakak Hanchenku tidak akan selalu menyelamatkanmu tepat waktu seperti ini. Kakak Hanchen, bagaimana kau bisa datang? Kenapa aku mendengar suara Dr. Shu? Di mana dia? Dr. Su, baru saja dibawa pergi oleh seorang pria tua, naik ke mobil itu. Pria tua itu, usianya hampir sama dengan ayahku, dan perilakunya sangat akrab. Kakak, kau harus hati-hati, wanita itu, meskipun kau menyukainya, tapi dia jelas bukan orang yang sederhana. Jangan tertipu olehnya. Wan-er, kau tidak perlu bicara lagi. Aku kenal mobil ini. Kapan kau kembali? Bawa pergi wanitaku? Kenapa? Aku pulang, kalau aku mau. Lepaskan kami. Kalau tidak, kakek akan mati. Ayahku juga sakit seperti ini. Sudah dikasih ke kakek. Ling Hanchen ingin bertemu dengan cewekmu. Kita ketemu di tempat biasa ya. Tapi jangan bilang ke Zheng Wan-er. Aku kembali. Kalau tidak, aku akan membunuh cewekmu. Kamu kenal Lin Hanchen dan Zheng Wan? Tenang, Ling Hanchen itu saudaraku. Aku nggak akan apa-apain kamu. Kalau kamu mau pergi, aku juga nggak akan menghalangimu. Kalau Zheng Wan-er, nggak kenal. Hei, jangan bilang ke dia kalau kamu lihat aku. Kakek, kamu sudah bangun? Ini anak keluargaku. Ini istri cucuku. Ternyata yang menyelamatkanku adalah istri cucuku. Anak baik, terima kasih sudah menyelamatkanku. Gak usah terima kasih, itu sudah tugasku. Tolong, kita turun di depan saja. Kakek, rumahmu di mana? Aku antar kakek pulang. Menantu, ini aku. Aku adalah kakek dari keluarga Ling. Sepertinya kakek pikun, sudah linglung. Kakek, aku antar kamu ganti baju. Setelah selesai, aku antar kamu pulang. Iya, menantu, kamu benar. Aku ikut kamu. Apa? Kamu bilang kakek diam-diam pulang? Kapan naik pesawat? Aku suruh orang jemput dia. Tuan Ling tua akan kembali. Kalau begitu aku harus siap-siap, harus menyenangkannya. Toko ini, aku paling suka jas mereka. Wah, pakai saja, sangat nyaman.
berbeda dari yang lain. Kalau begitu, kakek lihat dulu. Semahal ini, perampokan. Sudahlah, kakek pikun. Tidak bisa menemukan keluarga. Aku temani dan hibur dia dulu. Bagaimana? Kakek, kamu ganteng banget. Aku jadi suka sama kamu. Tidak boleh. Kamu itu menantuku. Aku tidak bisa rebutan dengan cucuku. Kan? Wah, orang miskin berani beli baju di sini. Zeng Wan-er, kamu datang? Kalian berdua, perawat kotor, berani beli baju di sini. Jas di sini semua custom mahal, aku saranin cepat lepas. Nanti kotor. Ongkos cuci pun tidak mampu bayar. Karyawan, kami bayar. Baju yang dipakai kakek ini kami ambil. Hei, siapa yang beliin kamu? Baju ini aku yang ambil. Zeng Wan-er, kamu pakai akal nggak? Akal? Apa itu akal? Di dunia ini, uang yang jadi akal, status dan kedudukan yang jadi akal, baju ini. Tapi ini mau kuberikan hadiah untuk Tuan Tualing, mana pantas kalian berdua pengemis pakai. Baju ini kami yang pertama mau. Oh, kalau begitu aku tanya karyawan. Siapa yang duluan mau? Baju Nona Zeng akan diberikan kepada Tuan Tualing. Itu pelanggan besar kami. Benar, Nona Zeng yang duluan mau. Orang tua, cepat lepas bajunya. Jangan ganggu bisnis kami. Kamu terlalu keterlaluan. Manajer kalian. Suruh manajer kalian keluar. Sekarang panggil siapapun tidak ada gunanya. Orang, copot bajunya. Hei. Hei, berani-beraninya kamu tendang aku. Pengemis bau, berani-beraninya rebut barang denganku? Aku remas kamu, seperti meremas seekor semut. Aduh, aku ini kakek Ling. Kamu berani bicara begitu padaku? Panggil manajer toko kalian. Dasar pengemis bau, berani-beraninya pura-pura jadi kakek Ling. Suruh manajer toko keluar melayani kamu. Pengemis bau. Aku punya kartu hitam tertinggi toko kalian. Kartu hitam tertinggi? Apa? Jangan gugup dong. Coba tunjukkan. Kamu benar-benar punya kartu hitam tertinggi? Punya. Tidak bawa. Ada di rumah. Tidak ada ya, tidak ada. Bilang tidak bawa. Aduh. Toko kalian punya pengenalan wajah, kan? Pelanggan VIP sudah terdaftar data wajahnya. Coba scan. Nanti ketahuan siapa aku. Dasar kakek bau, masih tidak menyerah. Keluarkan mesinnya, biar dia scan. Cepet cek. Kakek, mending kita pergi aja. Istri cucu, jangan takut. Hari ini, biar mereka lihat. Apa itu di atas langit masih ada langit. Verifikasi wajah gagal. Ternyata gagal, aku bilang juga, kakek tua, mana mungkin dia kakek Ling. Itu barangmu yang rusak, nggak beres. Dasar pengemis, jangan ganggu kami berjualan. Cepat pergi. Aku bukan pengemis. Aku kakek Ling. Kalau kalian tidak percaya, panggilkan Ling Hanchen kemari. Biarkan kalian lihat. Berikan ponselnya. Ponsel. Dia menelepon Ling Hanchen. Apa mungkin dia benar-benar? Percepat, harus sebelum kakek pulang, selesai diatur. Baik, Tuan Muda Ling. Ada apa, kakek? Dia tidak angkat. Sudah kubilang, kakak Hanchenku, masa mau peduli sama kalian, orang rendahan seperti ini karyawan. Usir mereka cepat, jangan ganggu aku. Pilihkan baju untuk kakek Ling yang asli. Enya. Aku tidak pergi. Aku bukan pengemis. Aku kakek Ling. Panggil manajermu. Manajer, keluar. Siapa yang ribut di toko kami? Usir orang itu. Manajer, itu pengemis. Dia pura-pura jadi kakek Ling dan bikin ribut. Berani-beraninya mengaku jadi kakek Ling. Tidak tahu kakek adalah VIP utama? Di mana orangnya? Biar kulihat. Hei, manajer masih kenal aku. Lama tidak jumpa. Kakek Ling, ada apa Anda kesini? Benar-benar buta. Ini kakek Ling, berani-beraninya memanggilnya pengemis tua. Dia baru saja bekerja untuk kakek Ling. Maaf, dia masih baru, harap maklum. Sekali lagi, harap maaf. Maklum. Dia berani membantu wanita itu membuka bajuku. Inikah karyawan yang kamu latih? Inikah cara kalian melayani pelanggan? Sikap yang pantas? Ini, kamu dipecat, dan kami tidak menerimamu di sini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya manajer toko murahan. Berani mengusirku? Aku ini putri sulung keluarga Zeng. Baju ini, aku bayar 10 kali lipat. Meskipun kau bayar 100 kali lipat, kami tidak akan menjualnya padamu. Toko kami, tidak. Seluruh gedung ini dibiayai oleh keluarga Ling. Hari ini kau menyinggung kakek Ling. Bukan hanya toko ini, mall ini pun tidak akan menerimamu.
Satpam, Hei, jangan sentuh aku. Tidak mungkin, pengemis tua bau ini. Mana mungkin dia kakek keluarga Ling? Pasti ulah Sumuran. Benar, pasti. Sumuran mempermalukanku begini. Aku pasti akan membuatmu menderita. kakek, ambil saja apa yang Anda suka. Kakek, apa Anda benar-benar kakek Ling? Tentu saja. Bukankah aku sudah memanggilmu menantu perempuan? Kamu ini anaknya Pak Shu. Mana mungkin aku salah kenal. Keluarga kita sudah sepakat perjodohan sejak kecil. Ling Hanchen, bocah kurang ajar itu, benar-benar brengsek. Dia menyuruhmu, istri sah, menjadi perawat wanita ini. Ada sedikit kesalahpahaman. Ling Hanchen tidak tahu aku istrinya. Menantu, nanti aku akan mengantarmu untuk memilih baju yang cantik. Kita pakai itu. Bersiap-siaplah dengan baik. Bocah nakal itu, ayo pergi. Aku celaka. Kalau pulang bersama kakek, aku pasti ketahuan. Jangan biarkan Ling Hanchen tahu aku istrinya. Kakek, aku punya sesuatu yang ingin kumintakan. Cucu menantu, kamu tenang saja. Aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Bukan begitu. Dua perawat busuk berganti pakaian mereka, pikir mereka orang hebat. Berani datang ke keluarga Ling. Panggil orang, usir mereka keluar. Aku kakek Ling, siapa yang berani menyentuhku? Dia hanya gila tua, di perutku ini adalah anak Ling Hanchen. Itu adalah tuanmu di masa depan. Hajar mereka baik-baik. Kau pikir dengan perut buncitmu kau lebih hebat? Cucuku sendiri. Aku tahu, dia tidak akan berselingkuh. Anak ini pasti bukan anak Ling Hanchen. Menurutku itu adalah dengan siapa kau bergaul? Pengemis busuk, kau bilang apa? Kakek, ada apa denganmu? Pura-pura di tanah? Bangun. Kakek, dia kambuh cepat. Beri aku obat, atau dia akan mati. Kematian seorang pengemis tua? Apa hubungannya denganku? Apa kau tidak takut karma? Berhenti. Siapa yang melakukan ini? Kak Hanchen. Dr. Su, dia membawa seorang kakek pemulung. Dia bilang itu kakekmu. Aku sudah menghajar mereka untukmu. Siapa yang mengizinkanmu bersikap tidak sopan pada kakek? Ah? Berikan obat kepada kakek. Di mana obatnya? Apa? Dia benar-benar kakek Ling? Ada apa denganmu dan perempuan itu? Maksud kakek, Wan Er? Jangan lupa kau sudah menikah. Kau berani menghamili perempuan lain? Perut perempuan lain? Anak yang dikandung Wan Er bukan milikku. Itu milik Gu Xiao. Apa? Itu milik anak Gu itu? Ya. Wan Er mengenal Gu Xiao karena aku, tapi aku tidak menyangka Wan Er hamil. Gu Xiao tidak mengakuinya. Aku tumbuh besar bersamanya sejak kecil. Aku selalu menganggapnya seperti adik perempuanku sendiri. Jadi aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jadi aku membawanya dan merawatnya. Tapi kau tidak boleh membiarkan istrimu sendiri menjadi perawatnya. Apa? Shu Moran adalah istriku. Kakek, apa kakek salah? Shu Moran mana mungkin istriku? Mana mungkin? Dia memang istri kamu. Kok kamu ganggu kakek istirahat? Bukan. Kakek, bisakah kamu tidak memberitahu? Ling Hanchen, aku istrinya. Apa? Kalian sudah menikah 3 tahun, dia tidak kenal kamu. Dia tidak kenal kamu? Kakek, aku mohon padamu. Aku juga punya alasan. Tolong bantu aku. Aduh kalian anak muda ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Baiklah, aku. Urusan ini, aku tidak campur lagi. Kakek tadi bilang, Shu Moran adalah istriku. Shu Moran mana mungkin istriku? Wanita itu jelas menghubungi pengacara, katanya mau ke luar negeri setahun, mungkinkah? Direktur Ling, ada rapat siang ini. Kita harus berangkat sekarang. Baik, aku tahu. Mungkin aku terlalu banyak pikiran. Dia keluar malam-malam mau apa? Zheng Wan Er kok bisa datang ke tempat begini? Zheng Wan Er, cukup.
aku tidak akan menikahimu. Tapi aku hamil anakmu, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kalau bukan karena kamu memberiku obat, aku tidak mungkin berhubungan denganmu. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke keluargaku. Kamu pikir aku ingin menikahimu? Kakak Han Chen akan segera menikahiku. Nanti, keluargaku hidup atau mati, itu tergantung pada satu kata dariku. Ling Hanchen, menganggapmu, adik. Kamu malah mengarang cerita bilang, aku tinggalkan kamu, memanfaatkan anak, untuk mendapat simpati, mau dekat dengannya kan? Kalau aku semua aku beritahu dia, bagaimana kamu menyelesaikannya? Anak ini bukan punya Ling Hanchen. Ternyata dia tidak selingkuh. Sepertinya aku tidak perlu bicara. Kamu sudah tahu. Aku dengar semuanya. Aku akan menceritakan semua yang terjadi hari ini kepada Ling Hanchen, juga kepada kakek Ling dan ibunya Hanchen. Tidak, kau tidak boleh memberitahunya. Jika dia tahu, dia tidak akan melindungiku lagi. Saat kau melakukan semua ini, kau seharusnya tahu bahwa kebenaran akan terungkap suatu hari. Pasti ada cara. Jika kau mati, tidak ada yang akan tahu. Terimalah kenyataan. Maaf, aku seharusnya tidak melakukan ini. Beri aku waktu, aku pasti akan bicara dengan jelas pada mereka. Hari mulai gelap. Kita harus pulang. Berhenti. Kamu? Siapa yang suruh kalian menyentuhnya? Berani-beraninya kalian mengganggunya? Kalian akan kuhabisi. Kak, aku salah. Siapa yang menyuruh kalian? Ada yang memberi kami uang. Seorang perempuan. Aku tidak kenal. Tidak mau mengaku, ya? Sungguh tidak kenal. Dia memberikan kartu. Ini kartu terbatas yang kuberikan pada Wan Er. Mustahil. Tuan Ling, sadarlah. Adik masa kecilmu itu. Sama sekali bukan gadis polos. Gu Xiao, bagaimana kau bisa berkata begitu? Dia mengandung anakmu? Bukan. Jangan terburu-buru menyalahkan. Aku yang memberitahumu untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, kekasihmu akan celaka. Kau tahu kan? Aku sama sekali tidak pernah suka pada Wan Er. Dulu, setelah dia mengejarku dan kutolak, dia memberiku obat dan berhubungan denganku. Mana mungkin aku menikahi wanita seperti itu? Wan Er bukan orang seperti itu. Jika aku terlambat memberitahumu, kau pasti tahu apa yang terjadi pada kekasihmu. Aku bilang, adikmu itu suka berpura-pura di depanmu. Tapi apa kau pernah memperhatikannya dengan saksama? Apakah dia benar-benar seperti yang kau kira? Aku mengerti. Aku akan urus masalah ini. Barulah sahabatku. Biarkan aku bertemu kakak Han Chen. Aku tidak percaya dia tega padaku. Tuan muda bilang, tidak mau bertemu lagi denganmu. Halo, ayah. Apa? Keluarga kita bangkrut. Kau sudah bangun. Jangan keluar sendirian larut malam lagi. Kau membuatku sangat khawatir. Maaf. Zeng Wan Er itu. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah mengusirnya dari keluarga Ling. Tenang, nanti tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Baik. Muran, ada satu hal yang belum pernah kukatakan dengan baik, kau mau mendengarnya? Shu Muran. Aku suka padamu. Suka yang ingin bersamamu seumur hidup. Andai saja sebelum kau menikah, aku bisa bertemu denganmu. Kadang-kadang. Aku benar-benar iri pada pria yang bisa menikahimu. Ya ampun, bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana cara memberitahunya? Aku adalah istrinya. Sebenarnya aku adalah... Muran bisa pulang sebentar. Beberapa anak di panti sakit. Kami benar-benar kerepotan di sini. Baik, aku segera kembali. Aku akan pergi untuk sementara. Saat aku kembali, aku akan memberimu jawaban. Selama waktu ini, pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Aku akan menunggumu kembali. Ibu, akhirnya kamu pulang. Tolong aku.
Siapa kamu? Ibu, aku Wan Er. Bukankah kamu yang paling menyayangiku? Kamu tidak mengenaliku lagi. Wan Er, kenapa kamu jadi seperti ini? Semua itu gara-gara Sumuran. Dia cemburu karena kakak Han Chen menyukaiku. Dia membuat wajahku rusak, sehingga jadi seperti sekarang. Lagi pula Syumuran ini. Dulu, jika bukan karena perjodohan kakek, dia bisa menikah dengan anakku. Sekarang berani mengganggumu. Lihat saja nanti, saat aku pulang, bagaimana aku menghajarnya. Ibu, apa yang kamu katakan? Dia istri kakak Han Chen. Bukankah dia perawat yang disewa di luar? Dulu Han Chen, saat menikah dengannya, hanya bertemu sekali. Aku kira, sudah terlalu lama tidak bertemu. Sudah lama lupa wajahnya. Jadi kakak Han Chen sama sekali tidak tahu. Syumuran adalah istrinya. Ibu, seandainya aku jadi kakak Han Chen, istrinya, alangkah baiknya. Benar, karena Han Chen sudah lupa wajah istrinya, maka siapapun bisa jadi istrinya. Mulai sekarang, kamu tidak lagi bernama Zeng Wan Er. Kamu bermarga Shu, namanya Shu Wan Wan. Kamu adalah istri dari anakku, istri Ling Hanchen. Ibu, apa kamu tidak apa-apa? Nak, ibu tidak apa-apa. Perempuan yang menyelamatkan ibu ini, dia terluka parah. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan tim medis terbaik keluarga Ling untuk merawatnya. Hanchen, Iya, istrimu sudah pulang. dia sudah kembali. Aku akan segera menandatangani perjanjian cerai dengannya. Tidak, kamu tidak boleh bercerai dengannya. Kenapa? Bu, bukankah selama ini ibu tidak menyukainya? Perempuan yang menyelamatkan ibu ini, dia adalah istrimu. Apa? Sebelumnya ibu yang salah paham, tapi sekarang dia menyelamatkanku dan terluka parah. Kamu tidak boleh pada saat ini bercerai dengannya. Dan Ada apa? Begitu ramai. Hari ini akhirnya akan bertemu dengan istri Direktur Ling yang legendaris. Ku dengar sebelumnya kesehatannya selalu buruk, tidak mengizinkannya keluar. Kali ini sengaja mengadakan pesta pernikahan untuknya. Apa mungkin Ling Hanchen sudah tahu identitasku? Hei, mobil Mas Ling, sudah datang. Aduh, kakiku terkilir. Bisa kau gendong aku? Di depan umum berpeluk-pelukan. Aku baru pergi sebulan. Sudah datang selingkuhan baru lagi. Muran, kamu sudah kembali. Aku kembali. Tapi sepertinya aku datang tidak tepat waktu. Aku tidak akan mengganggumu. Hei, Muran. hei, jangan buru-buru pergi. Aku perkenalkan, Shu Wan Wan. Istri anakku yang sudah menikah 3 tahun. Menantu keluarga Ling. Bu, ibu ngawur. Akulah istri Ling Hanchen. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengaku jadi istri anakku? Jangan kira kau bisa menggoda Hanchen, lalu bisa menikah ke keluarga kami. Dia sudah punya istri. Kamu tahu betul? Akulah istri Hanchen. Kenapa tiba-tiba pura-pura tidak kenal? Muran, apa yang kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar istriku? Selama ini aku merahasiakan darimu. Karena takut setelah kamu tahu identitasku, pekerjaanku sebagai perawat akan hilang. Untuk mengumpulkan uang bagi panti asuhan, aku terpaksa menyembunyikannya darimu. Sebenarnya akulah yang setelah kamu menikah, istri yang belum pernah kamu temui. Apa aku tidak sedang bermimpi? Kamu ternyata benar-benar istriku. Hanchen, jangan tertipu oleh kata-kata manisnya. Wan Wan lah istrimu. Tapi ini... Apa yang perlu dirisaukan? Siapa istri yang sebenarnya? Siapa penipunya? Keluarkan surat nikahnya dan lihat, maka kita akan tahu. Kenapa? Takut? Ambil saja. Siapa takut? Bagaimana bisa? Kenapa surat nikah ini basah? Palsu. Tentu harus pakai cara lain. Biar kamu percaya padanya. Apa yang bisa kelihatan dari ini? Pemalsuan dokumen. Bikin yang lebih meyakinkan dong. Wan Wan, tunjukkan surat nikah di tanganmu padanya. Lihat, ini surat nikah aku dan Ling Hanchen. Nak, ini surat nikahmu dari ibu. Hanchen, aku sudah pernah lihat wanita ini sebelumnya. Dulu sebelum kamu pulang ke negara, aku anggap dia sahabatku. Aku cerita semuanya padanya. Dialah yang mendorongku untuk bercerai denganmu. Tapi aku tidak menyangka,
Selagi aku belum pulang, dia mengatur untuk mendekatimu dan menggoda. Sekarang aku baru sadar. Dia ingin memprovokasi kita bercerai, supaya dia bisa menikahimu. Muran, apa yang mereka katakan benar? Tidak, Ling Hanchen, aku benar-benar istrimu. Hanchen, aku ibumu. Masa ibu bohong? Kamu harus percaya padaku. Wan Wan lah istrimu. Dia menantu yang aku pilih sendiri. Masa aku tidak kenal? Muran adalah istri cucuku. Perempuan itu, dia pasti bukan istrimu. Surat nikahnya itu pasti palsu. Bahkan surat nikah yang dipegang Wan Wan itu palsu. Kalau yang di tanganku, surat nikah yang aku pegang, itu milik Hanchen dan Wan Wan berdua. Benar-benar sama persis. Ayah, aku ini ibu dari Hanchen. Mana mungkin aku bekerja sama dengan penipu untuk menipu anakku sendiri. Siapa tahu kalian main apa? Apa mungkin aku menipu cucuku sendiri? Oh iya, kakek. Dulu bukannya kakek memberi sebuah brankas untuk istri saya? Oh iya, brankas itu belum diambil, masih ada di keluarga Ling kita. Di atasnya itu ada kode sidik jari. Kode sidik jari di atasnya itu punya istrimu. Benar, ambilkan. Asli atau palsu, langsung ketahuan. Seseorang, ambilkan brankas. Kalian berdua, siapa yang coba duluan? Aku punya surat nikah. Bukannya dia bilang dia nyonya muda keluarga Ling? Biarkan dia coba duluan. Penipu, pura-pura. Sekarang ketahuan aslinya. Hanchen, akulah istrimu. Muran, coba ganti jari lain. Tekan dong. Kenapa ditarik? Takut. Menurutku sih, dia memang merasa bersalah. Lagi pula dia palsu. Dulu susah payah mendekati suamiku. Sekarang sebentar lagi ketahuan. Merasa bersalah. Jelas kamu yang menggantikanku. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Kamu sekarang mau? Bahkan aku orang ini juga mau dihapus? Cukup, jangan bertengkar. Karena kalian semua menganggap aku palsu, kalau begitu kita bertaruh. Mau bertaruh apa? Kalau aku bisa membuka brankas ini, kamu harus membawa tulisan aku penipu lari 10 putaran di depan gedung Ling Corporation, dan pergi selamanya dari keluarga Ling. Brankas ini sudah tua. Mungkin sudah rusak. Dia mungkin cuma mau menakut-nakutiku, biar aku mundur. Kalau tidak bisa dibuka, kamu harus menggugurkan anak dalam perutmu, dan jangan pernah mengganggu Hanchen lagi. Bagaimana kamu tahu aku hamil? Benar, Muran sedang hamil. Kalau aku suaminya, maka anak ini pasti anakku. Tidak, aku menolak. Jangan sentuh anak itu. Kenapa? Takut. Tidak berani mengaku kalau kamu penipu, kan? Kalau begitu cepat pergi. Siapa bilang aku tidak berani? Muran, kamu benar-benar istriku? Sebenarnya aku sudah tahu dari awal. Aku merekam sidik jari tangan yang mana. 2 kali sebelumnya aku salah merekam. Itu untuk membuat kalian lengah, menerima taruhan. Sekarang brankas sudah terbuka. Kalau begitu, tolong yang berpura-pura menjadi Nyonya Ling. Nona Shu Wan Wan, keluarlah dan berkeliling. Hanya brankas tua yang jelek. Akta nikahlah yang bisa membuktikan asli atau palsu. Lagi pula, brankas ini sudah bertahun-tahun. Siapapun bisa membukanya. Brankasku pasti tidak akan rusak. Muran adalah istri Hanchen. Kakek, menurutku kau sudah pikun. Atau, kau ditipu oleh wanita ini. Dia mengganti kode sandi lebih awal. Hanchen, kamu harus percaya pada ibu. Hanchen, siapa yang kamu percaya? Hei, Hanchen, ada apa denganmu? Panggil pelayan, Tuan. Dia tidak enak badan. Antarkan dia istirahat. Wan Wan, kau adalah istri muda keluarga Ling. Ayo temani aku menyambut tamu. Kenapa kau berbohong? Kau lihat saja, status dan kedudukanmu. Apakah kau layak untuk anakku? Bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Wan Er. Status? Zeng Wan Er melakukan banyak kejahatan. Sudah lama diusir dari keluarga Ling oleh Ling Hanchen. Kaulah yang menjebak Wan Er, memikat Hanchen. Hanchen memperlakukan Wan Er seperti itu, tapi tidak apa-apa. Anakku, pada akhirnya akan tetap bersama Wan Er. Apa katamu? Lihat wajahku sekarang. Cantik tidak? Kamu Zeng Wan Er. Keterlaluan. Kau benar-benar ingin wanita seperti ini menjadi istri Hanchen?
Kau telah mempermalukan keluarga Ling. Dasar kakek tua, aku sudah lama tidak tahan melihatmu. Kalau dulu kau memaksa Syumuran menikah dengan keluarga kita, Han Chen sudah lama bersama Wan Er. Kakek, kau tidak apa-apa, aku ambilkan obat. Tidak usah, obatnya ada padaku. Berikan obat itu padaku. Apa hakmu? Orang tua ini selalu menggangguku. Dia mati lebih baik. Shu Wanwan, jika kau membunuh kakek, Ling Han Chen pasti tidak akan menikahimu. Kaulah yang membunuh kakek. Kalau kau cepat pergi dari keluarga Ling, orang tua ini tidak perlu menderita sebanyak ini. Aku mohon, selamatkan kakek. Bisa saja aku menyelamatkan orang tua ini, asal kau mengaku bahwa kau bukan istri kakak Han Chen. Kau pembohong. Aku bisa membantumu. Aku mengaku aku bukan istri Ling Han Chen. Aku pembohong. Dengan video ini, hidup atau matinya dia tidak berarti lagi. Berikan obat itu padaku. Hei, Kakak Han Chen, dia yang mendorong tante. bukan aku tidak. Aku melihat sendiri kau mendorong tante. Kakek kambuh. Tante baru saja mau memberinya obat. Kau langsung merebutnya. Kau ingin membunuh kakek, juga ingin membunuh tante. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Ginjal Pak Ling memang sudah tidak sehat sejak awal. Benturan kali ini membuat kondisinya semakin parah. Perlu segera dilakukan transplantasi. Operasi? Bagaimana bisa? Dia sehat-sehat saja. Tidak pernah dengar dia punya masalah ginjal. Operasi ini benar-benar tidak bisa ditunda. Keluarga segera lakukan tes kecocokan, siapkan transplantasi ginjal. Kalau kami donor, apakah akan mempengaruhi kehidupan? Saya istri pasien. Saya bisa melakukan tes kecocokan. Tidak menyangka kamu ternyata. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan tante. Tidak mungkin. Aku juga bisa melakukan tes kecocokan. Bu tadi ambil darah sakit sekali. Wan, kamu sudah bersusah payah. Hasil tes kalian berdua sudah keluar. Ginjalnya sangat cocok. Bu. Wan, kita hamil. Tidak cocok donor. Suruh dia saja yang donor. Hamil memang tidak bisa donor. Laporan menunjukkan Nona Syumuran hamil, tidak bisa donor. Tapi Nona Shu Wanwan tidak hamil. Apa? Mana mungkin? Wan Er jelas hamil anak Han Chen. Bagaimana mungkin Han Chen membuatnya hamil? Han Chen bilang dia menampung Zeng Wan Er. Karena dia hamil anak Gu Xiao, jika kamu tidak hamil, itu berarti dari awal. Benar. Aku pura-pura hamil. Aku ingin Gu Xiao menikahiku. Tapi dia tidak mau. Kalau begitu aku cari Ling Han Chen. Biar dia menikahiku. Kamu sama sekali tidak mencintai Han Chen. Kenapa kamu ingin dia menikahimu? Kenapa aku harus mencintainya? Cinta bisa dimakan? Aku suka uangnya. Suka kedudukannya. Menyuruhku memberinya? Tidak mungkin. Karena dia akan mati tanpa ginjal. Biar saja dia mati. Bagaimanapun kalian sudah tahu semuanya. Dia tidak akan menikahiku. Ternyata ini wajah aslimu. Han Chen, kamu tidak apa-apa? Semua tadi adalah jebakanku. Aku hanya ingin melihat apa yang sebenarnya. Benar, Muranlah istriku. Dan kamu hanya palsu. Kau. Lepaskan Muran. Wan Er, jangan gegabah. Jangan panggil aku Wan Er. Zeng Wan Er sudah lama mati. Kamu adalah Wan Er. Ling Han Chen. Aku, demi menikahimu. Wajahku juga diganti. Keluarga Zeng juga hilang. Aku, demi menjadi istrimu. Aku juga menyuruh preman menabrakku sendiri. Hasilnya begini. Wan Er, jangan marah. Aku sudah berkorban begitu banyak. Akhirnya semua diambil olehnya. Kalau begitu, aku ingin Syumuran mati bersamaku. Han Chen. Kamu tidak apa-apa? Hati-hati. Muran, setiap aku ingat aku suamimu, aku senang. Han Chen. Aku tidak sengaja menyakitinya. Dokter, cepat lihat cucuku. Han Chen, Han Chen, Han Chen. Dokter. Aku nggak enak badan. Sakit di mana?
Nggak enak. Ini rumah sakit, jangan macam-macam. Sekarang udah lebih enak. Jadi, setelah keluar RS aku bisa bebas nakal? Bayinya belum stabil, kamu tenang saja. Keluar RS nggak boleh. Rawat inap juga nggak boleh, aku sudah punya istri, nggak bisa cium, nggak bisa peluk. Makin dipikir makin sakit. Makanya makin dipikir, luka makin sakit. Sudahlah. Ini baru enak. Sakit.